sudah memutuskan untuk menjadi wapresnya Pak Ganjar dan kalah dan hanya memperoleh suara 16%, ya sudah, memang realitanya begitu. Berarti Bapak dan Pak Ganjar itu belum dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin negeri ini. Halo Sobat ADP, kita jumpa lagi. Video kali ini saya kembali menanggapi terkait dengan pernyataan dari Pak Mahfud yang kembali lagi-lagi mengkritik kinerja Pak Jokowi menjelang akhir jabatan beliau sebagai presiden. Nah, dalam sebuah kesempatan di podcast bersama Akbar Faisal, Mahfud MD ini lagi-lagi menyerang Pak Jokowi. Beliau mengeluarkan statement yang menurut saya itu cukup keras ya. Ia menyatakan bahwa memang Pak Jokowi ini sangat haus akan kekuasaan, di mana akhir-akhir ini Pak Jokowi menjalankan aksi dinasti politiknya dengan memajukan Mas Gibran sebagai wakil presiden, terus kemudian memuluskan langkah Mas Kaisang menjadi ketua umum PSI. Nah, dalam sebuah kesempatan itu juga Prof. Mahfud menyatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah merusak demokrasi dan sudah merusak konstitusi. Adapun alasan-alasan itu karena memang adanya dinasti politik yang dipelihara oleh Pak Jokowi dan lain sebagainya. Dalam kesempatan ini saya hanya mau menyampaikan kepada Prof. Mahfud bahwa Pak Mahfud ini selama 4 tahun dipercaya oleh Pak Jokowi menjadi Menko Polhukam. Itu tugasnya itu adalah untuk bertanggung jawab dalam hal menangani terkait dengan masalah politik, hukum, dan hak asasi manusia. Secara logika berpikir teman-teman, ketika Prof. Mahfud menyatakan bahwa Pak Jokowi ini sudah merusak demokrasi, sudah merusak konstitusi, terkait dengan hal itu saya hanya mau menanggapi seperti ini, ya. Buktinya apa, Prof. Mahfud? Kalau memang Pak Jokowi ini sudah merusak demokrasi dan sudah merusak konstitusi, tentunya kalau menurut saya Prof. Mahfud ini lebih gampang untuk membuktikan terhadap tuduhan-tuduhan kepada Pak Jokowi. Kenapa? Karena memang Pak Mahfud ini kan lama berada dalam kekuasaan, kurang lebih 4 tahun. Dan salah satu orang kepercayaan Pak Jokowi itu adalah Prof. Mahfud. Ya, ketika Prof. Mahfud menuduh atau ya menganggap Pak Jokowi ini sudah merusak demokrasi, ya tinggal dibuktikan. Tunjukkan kepada Akbar Faisal, ini loh buktinya kalau Pak Jokowi merusak demokrasi. Ya tinggal dibuktikan agar kemudian masyarakat ini percaya dengan pernyataan Prof. Mahfud. Itu ya. Perlu saya tegaskan ya, kalau Prof. Mahfud melihat video ini, Pak Jokowi itu Pak, itu sayang sama Bapak. Bapak masih ingat mungkin ya pada tahun 2019 lalu, di detik-detik terakhir beliau memilih pasangan wapres untuk mendampingi beliau sebagai calon presiden, supaya Bapak tahu Bapak adalah satu-satunya yang dipilih oleh beliau untuk menjadi wakil presiden. Bapak tahu yang menjegal Bapak sehingga gagal menjadi wakil presiden Pak Jokowi itu siapa? Itu adalah ketua-ketua partai yang tidak setuju. Padahal Pak Jokowi itu sudah partai, sudah cocok dengan Bapak. Makanya setelah beliau jadi, Bapak menjadi orang kepercayaan beliau, menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menko Polhukam. Itu jabatannya bukan main-main itu. Itu dalam struktur ketatanegaraan, itu R3 itu. Setelah Wapres itu Bapak. Makanya Bapak itu sangat dipercaya oleh Pak Jokowi. Kenapa setelah Bapak itu sudah tidak bersama Pak Jokowi, kenapa sekarang Bapak menyerang Pak Jokowi? Ya, tugasnya Bapak selama ini apa? Pertanggungjawaban Bapak sebagai Menko Polhukam itu apa? Rakyat itu berhak untuk mempertanyakan itu. Ketika Bapak menyerang Pak Jokowi selaku presiden yang menyatakan Pak Jokowi merusak demokrasi, merusak konstitusi, sekarang kita mau bertanya kepada Bapak, kerjanya Bapak selama ini ya 4 tahun itu apa? Tunjukkan kasus-kasus apa yang sudah Bapak selesaikan. Silakan, tinggal dibuka. Ya, jangan karena sekarang Bapak sudah berbeda jalan politiknya dengan Pak Jokowi, Bapak terkesan menyerang secara membabi buta.
ya seolah-olah terkesan Pak Jokowi ini tidak ada benarnya. Tidak boleh Pak. Dulu Bapak memuji-muji Pak Jokowi, sekarang giliran jalan politiknya berbeda dengan Pak Jokowi, Bapak menyerang Pak Jokowi. Tolonglah Pak, berikan edukasi yang baik kepada masyarakat agar kemudian masyarakat ini tidak anti dengan politik Pak. Bahaya Pak kalau masyarakat sudah anti dengan politik, bisa berbahaya negeri ini Pak. Sudahlah Bapak ini sebagai salah satu tokoh bangsa yang sangat dikagumi oleh kalangan anak muda, ya sudahlah Pak. Bapak kalau misalkan sudah memutuskan untuk menjadi wapresnya Pak Ganjar dan kalah dan hanya memperoleh suara 16%, ya sudah, memang realitanya begitu. Berarti Bapak dan Pak Ganjar itu belum dipercaya oleh masyarakat untuk memimpin negeri ini. Harusnya fair, harusnya menerima kenyataan Pak. Ya, saya harap sudahlah, berhentilah Pak menyerang Pak Jokowi, tidak ada gunanya. Karena mayoritas masyarakat Indonesia sampai saat ini itu mendukung Pak Jokowi beserta program-program yang hendak diselesaikan di sisa masa jabatan beliau sebagai presiden. Ya, harusnya Bapak yang pernah membantu beliau sebagai Menko Polhukam, Bapak juga harusnya membantu Pak agar Pak Jokowi ini bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Jangan mengganggu Pak, kasihan. Ya, Pak Jokowi ini punya tanggung jawab yang besar kepada masyarakat Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke Pak. Kalau hari ini Bapak sudah tidak sejalan atau tidak mendukung Pak Jokowi, ya sudah, setidaknya Bapak tidak perlu mengganggu kerja-kerjanya Pak Jokowi di sisa masa jabatannya beliau sebagai presiden. Ya, tinggal kemudian kita menunggu di periode selanjutnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini bagaimana, kedepannya itu bagaimana. Kalau Bapak masih mau menghendaki menjadi menterinya Pak Prabowo, silakan. Kalau tidak juga silakan, jadi oposisi yang baik. Ya, berikan kritikan-kritikan yang baik kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Begitu Pak. Jadi dalam politik, ya apalagi dalam pemilu di negara demokrasi, kalah dan menang itu sudah pasti Pak. Ya, seperti itu. Jadi ketika kita menang, jangan jumawa, tapi ketika kita kalah, jangan terlalu sampai susah move on. Jangan sampai Pak. Kenapa Pak? Karena negara ini masih membutuhkan sosok-sosok seperti Pak Mahfud MD ini. Ya, saya yakin dan percaya sampai saat ini Prof Mahfud ini orang baik. Ya, oke lah Pak, sudah, kita buka lembaran baru agar kemudian proses perpolitikan kita ke depan ini semakin dewasa, semakin berjalan dengan baik Pak. Oke, demikian teman-teman menanggapi pernyataan dari Prof Mahfud yang kembali lagi-lagi menyerang Pak Jokowi. Demikian dulu, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.